GP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus dari SMA Negeri 1 Gunung Alit akan mempraktekkan coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya sebagai pengamat Marlinawati SPD, saya sebagai coach Meli Rosmayanti SSI, saya Wiwin Sumiati SPD sebagai coaching. Baiklah, pada tahap yang pertama ini saya akan melakukan tanya jawab dengan coach terkait persiapan dalam pelaksanaan coaching pada hari. Baiklah Ibu Meli, dalam pelaksanaan coaching ini apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan coaching? yang sudah saya persiapkan dalam kegiatan coaching ini adalah yang pertama, saya akan menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk mendengarkan curahan hati dari coach saya, sehingga saya bisa mendengarkan aktif pembicaraan dari coach yang akan saya berikan coaching. Kemudian saya juga akan memberikan kalimat-kalimat apresiasi terhadap apa yang dibicarakan oleh coach, serta saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga daya kreatif dari coach untuk menyelesaikan masalah dapat. Sudah siap pelaksananya? Sudah siap. Baiklah, untuk pelaksanaan coaching pada kali ini akan segera dilaksanakan oleh coach dari coach. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, ganggu waktunya sebentar. Tidak Bu, bagaimana Bu? Ada sedikit sih yang ingin saya curhatkan. Saya ada keluhan terhadap kelas saya. Seperti itu. Kira-kira apa keluhannya Bu? Jadi Bu tahu lah di kelas saya kelas 11 ini. Jadi selama ini kan saya itu ngajarnya di anak IPA nih Bu ya. Nah kalau di kurikulum yang tahun ini kan kita udah kurikulum merdeka, tidak ada pemetaan. Artinya di situ random anaknya. Jadi saya merasa agak kewalahan Bu dengan kelas 11 karena laporan dari beberapa guru itu terkait dengan itu loh Bu, si 4 gerombolan itu yang laki-laki itu. Jadi kok saya rasa gimana ya, rasa kewalahan deh ngurusin mereka itu gitu. Mungkin juga kaget juga saya karena selama ini kan anak-anak IPA itu kan anaknya mudah dikondisikan, kondusif lah dibanding dengan tahun ini gitu. Ya. Jadi yang Ibu inginkan nih, apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Saya itu butuh solusi gitu ya. Dari pembicaraan ini saya ingin dapat solusi gimana untuk menangani mereka seperti itu, sehingga mereka ini tidak banyak pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilaporkan oleh guru-guru itu. Karena kalau saya amati waktu pembelajaran saya, anak-anak itu ya biasa-biasa saja Bu gitu, maksudnya baik-baik saja. Tetapi kok laporan dari banyak guru itu mereka itu ada yang suka bolos, kemudian datang terlambat seperti itu. Oke, jadi tadi saya mendengar dari Ibu yang dibicarakan, Ibu di awal kewalahan ya, kewalahan terhadap anak-anak yang tadi Ibu sampaikan, dan Ibu ingin solusi dari permasalahan Ibu di pembicaraan kita kali ini. Itu Bu ya? Iya betul. Nah kemudian tadi saya mendengar nih, Ibu tadi di awal mengatakan saya kewalahan. Kewalahan seperti apa sih Bu? Kewalahannya gini Bu, karena kan pelajaran kimia itu kan hanya 3 jam pelajaran, satunya untuk proyek. Jadi saya tatap muka langsung dengan anak-anak saya itu kan hanya 2 jam. Nah sedangkan di sekolah kita ini tidak ada alokasi waktu khusus loh untuk wali kelas. Kalau hanya 2 jam, 2 jam itu kalau harusnya kan memang untuk ngajar. Nah kalau saya pakai untuk pembinaan ke anak-anak di kelas saya, otomatis nanti pembelajaran saya nggak akan tercapai gitu. Sehingga saya memang merasa kurang waktu, intinya kurang waktu, sehingga untuk melakukan pendekatan dengan mereka itu sangat kurang sekali gitu. Ya, jadi intinya Ibu kurang waktu melakukan pendekatan terhadap anak-anak di kelas 10 kelas itu ya, anak binaan saya wali kelasnya itu ya. Baik Bu Wiwin. Nah sekarang nih saya mau tanya lagi. Boleh ya Bu ya? Ya boleh. Kalau seandainya nih ada nilai, ada grade dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Wiwin ada di grade berapa nih?
maksudnya saya dalam apanya? Dalam Ibu untuk Menangani, menangani siswa oh. tersebut. Ya saya hanya sekitar grade 6 lah Bu. Grade Tadi 6. iya. Yang Ibu inginkan Ibu menjadi guru grade berapa? 8 sampai 9 lah Bu. Iya. 8 sampai 9. 8 sampai 9 lah. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Sehingga saya bisa maksimal gitu loh pendekatan ke mereka tanpa mengorbankan pelajaran mereka gitu. Soalnya kalau saya misalkan ya saya ada waktu kosong nih Bu ya, 1 jam gitu mau panggil mereka, otomatis mereka juga akan ketinggalan dong di pelajaran yang lain, nanti ada masalah lagi gitu. Kalau memang ada jadwal yang menjadwalkan khusus untuk pembinaan wali kelas kan tidak ada yang dirugikan gitu. Saya nyaman, murid juga nyaman, tidak meninggalkan kelas gitu, harapan saya. Harapannya seperti itu, baik. Jadi tadi Bu Wiwin ingin ada waktu khusus juga Bu ya. Iya. Ada ingin waktu khusus untuk membina kelas binaan Ibu sekarang Ibu sebagai wali kelasnya. Nah, kira-kira nih Bu, waktu khusus seperti apa yang Ibu inginkan? Waktu khusus itu ya di luar jam pembelajaran efektif gitu, tapi terjadwal seperti itu. Misalnya seperti apa? Misalkan seperti ini, kalau kita dalam 1 minggu ini kan kita belajar 5 hari ya, itu ada waktu khusus di akhir atau di sela-sela, itu memang ada jadwalnya sehingga kita tidak nyalain aturan. Nanti kalau saya memakai jam pelajaran saya itu tadi, siswa akan meninggalkan pelajaran lain, nanti komplain juga kan dari guru lain seperti itu. Atau yang selama ini praktek di sekolah kita kan BK, dari pihak BK itu sering ya Bu manggil anak di jam pembelajaran, otomatis ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru kan. Selesai dengan permasalahan ini ada masalah lagi dengan guru lain kan, seperti itu. Saya inginnya ada waktu khusus gitu loh, pengen mengajukan waktu khusus sih. Jadi pengen mengajukan waktu khusus sebagai wali kelas gitu ya Bu? Iya, waktu untuk pembinaan lah wali kelas. Nggak perlu lama lah, mungkin beberapa sekitar 20 menit mungkin cukup lah, sehingga ada waktu keakraban dengan anak, sehingga anak lebih leluasa kan ngobrol dengan wali kelasnya. Baik Bu. Nah, kalau Ibu sudah punya rencana seperti itu, kira-kira kapan nih rencana Ibu akan Ibu realisasikan? Sebenarnya pengennya secepatnya sih, cuman karena kemarin tuh banyak betul ya Bu agenda dari PTS, PAT, lanjut sampai US, kemudian guru masih disibukkan dengan analisis penilaian gitu. Saya sebenarnya pengen mengajukan ke Wakakur atau ke kepala sekolah ya, tapi sebaiknya ke Wakakur dulu lah ya. Nanti kan beliau yang akan menyampaikan ke kepala sekolah kaitannya dengan jadwal yang saya usulkan. Itu pun kalau diterima sih Bu, ya namanya mau coba dulu lah ya, ngobrol gitu dengan Wakakurnya gitu. Iya. Nah, tapi saya pengen tahu nih, kapan nih Bu rencananya setelah ujian sekolah dan lain-lain, kira-kira berapa minggu lagi nih Bu? Kayaknya kita mau libur pasak nih ya, nanti pas masuk lah biar nggak terlambat, karena kan sebentar lagi kita waktunya sangat pendek nih, nanti bentar lagi udah ujian kenaikan kelas ya, penilaian akhir tahun gitu, nanti takutnya nggak ketanganan anak-anak tersebut gitu. Baik Bu. Mungkin pas minggu awal Ramadan. Awal Ramadan Ibu akan segera tadi ya Bu ya menghadap Bapak kepala sekolah. Seperti itu ya. Wakakur dulu Wakakurnya. Nah, kemudian selain itu ada lagi tidak Bu yang Ibu libatkan supaya Ibu mungkin ketika menghadap ke Wakakurnya Ibu merasa nyaman dan lain sebagainya? Ada nggak kira-kira pihak lain? Ada, saya juga akan mengajak beberapa wali kelas karena memang keluhan beberapa wali kelas sama Bu, terutama wali-wali kelas yang kelas 10 dan kelas IPS. Kalau anak IPA sepertinya sama yang saya rasakan setahun yang lalu lah, tidak ada masalah gitu. Kalau anak-anak IPS sama anak-anak kelas 10 yang kurikulum merdeka yang dimana anak-anaknya random ya kemampuannya, itu ternyata memiliki keluhan yang sama dengan saya seperti itu. Jadi kurang waktu dalam penanganan muridnya di kelas tersebut sebagai wali kelas. Oh iya Bu, baik. Berarti nanti Ibu akan bersama dengan teman-teman semua wali kelas menghadap Wakakur ya Bu ya, untuk meminta tadi seperti yang dijelaskan, meminta waktu khusus untuk pembimbingan terhadap siswa. Seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kemudian nanti Bu ya, setelah Ibu menghadap tadi seperti rencana Ibu, saya akan mendengar lagi nih Bu. Kita lanjutkan percakapan lagi ya Bu ya. Kita nanti setelah ini apa hasilnya setelah Ibu menghadap ke Wakakur bersama dengan teman-teman wali kelas Bu ya. Saya tunggu Bu ya. Nanti Ibu hubungi saya lagi nih. Kita akan memulai percakapan lagi. Apa hasil yang sudah Ibu dapatkan setelah menghadap ke Wakakur? Iya Bu ya. Nanti saya hubungi Ibu lagi dan Ibu ya untuk mencari solusi. Ternyata dengan coaching ini ya, saya ternyata dapat solusi dari percakapan ini. Apa perasaannya Ibu?
senang sih. Yang tadinya saya masih bingung gimana caranya, terus kemudian ya pasti saya perlu penguatan ya, perlu dukungan terhadap rencana saya itu. Nah setelah pembicaraan ini dengan tidak saya sadari, dengan pembicaraan ini saya sudah mendapatkan solusinya, bahwa nanti saya akan bersama teman-teman sesama wali kelas akan menghadap ke Wakakur untuk mengajukan atau usul terhadap pemberian waktu khusus untuk wali kelas dalam membina anak-anaknya. Baik Bu, terima kasih Bu Wiwin sudah melakukan percakapan dengan saya sebagai coachnya. Mudah-mudahan rencana Bu Wiwin semua terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, saya juga terima kasih sekali Bu karena sudah mau mendengarkan curahan hati saya ya pada hari ini. Terus kemudian dengan percakapan ini saya sudah mendapatkan solusinya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Meli. Iya Bu, tidak Bu, terima kasih banyak Bu. Oke Bu, nanti lain kali kita atur waktunya ya. Siap. Oke. Ya, praktek coaching terhadap coachingnya tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Meli. Tahap selanjutnya yaitu refleksi diri terhadap pelaksanaan coaching tadi. Baiklah, di sini akan saya tanyakan kepada Ibu Meli terkait refleksinya. Apakah tadi praktek coachingnya itu sudah berjalan baik dan selama percakapan? Praktek coaching saya rasa sudah berjalan dengan baik karena saya sebagai coach sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya untuk mendengarkan curahan hati dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan membobot untuk menggali ide dari coach, dan ternyata coach saya ini sangat luar biasa sekali. Ide-idenya yang dia munculkan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pelaksanaan coaching? Baik, ya, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu adalah ketika saya sebagai coach itu kurang menggali ide dari coach saya, tetapi ternyata coach saya itu sudah punya ide sebelum saya ada beberapa yang saya minta untuk memberikan solusi atas permasalahannya. Tapi tetap ada penggiringan pertanyaannya. Iya betul. Jadi penggiringan yang Ibu laksanakan sudah sampai pada coachnya bisa menemukan solusi. Iya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya untuk tetap dalam kondisi yang present tadi, kehadiran penuh sebelum dan sesudah melaksanakan coaching itu sudah dilaksanakan dengan baik dan ya Bu ya, maksudnya memang Ibu tidak melakukan aktivitas yang lain gitu, misalnya dengan coaching ya berhadapan dan merespon penuh segala sesuatunya tadi ya. Berarti pertanyaan keempat sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga tadi ya, yang keempat berarti apa ini yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan coaching ini? Yang perlu diperbaiki saya sebagai coach itu mungkin saya lebih harus banyak lebih menggali lagi ya, mengidentifikasi apa permasalahan dari coach. Kemudian saya juga harus berusaha sabar ya, sabar untuk mendengarkan si coach ini berbicara untuk mengungkapkan curahan hatinya dan pendapatnya. Oh iya. Ya, berarti alhamdulillah pelaksanaan coachingnya sudah berjalan baik sesuai dengan alur tinta dan itu ya Bu ya. Untuk refleksi ke depannya bahwasanya kalau keseluruhan sudah bagus gitu ya, antara coach dan coachingnya sudah melaksanakan sesuai alurnya dan respon penuh atau passion penuh dari seorang coach di sini menambah semangat dari coachingnya untuk terus menemukan solusinya tersendiri tadi, tapi tetap dengan arahan dari coachnya. Demikian tadi praktek coaching yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi coaching kali ini, saya Meli Rosmayanti bertindak sebagai pengamat. Saya Wiwin Sumiati bertindak sebagai coach. Dan saya Marinawati bertindak sebagai coach. Sebelum melakukan percakapan coaching, saya sebagai pengamat ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kesiapan coach. Oke. Bu Wiwin sebagai coach, Ya. apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan
sebagai coach dalam percakapan coaching ini saya telah mempersiapkan tentunya 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, terus kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Saya akan melakukan mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang akan menjadi dasar saya untuk memberikan pertanyaan berbobot atau yang disebut dengan kompetensi yang ketiga dari 3 kompetensi coaching ini. Selain itu juga dalam percakapan saya akan melakukan dengan langkah alur tirta, yaitu T itu tujuan atau yang akan dihasilkan dari percakapan, terus kemudian I-nya identifikasi masalah, kemudian R-nya itu rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh seorang coachingnya. Baik, silakan Ibu Wiwin sebagai coach untuk melakukan percakapan coaching dengan coaching. Baik Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Ya, gimana Bu? Ada perlu apa? Oh iya Bu, seperti yang sudah saya chat ke Ibu kemarin, maksudnya hari ini saya pengen duduk ngobrol berdua dengan Ibu terkait ada rasa yang perlu saya ungkapkan gitu, yang saya ceritakan terkait pembelajaran di kelas saya. Di kelas yang mana Bu? Kan saya itu ngajar kelas 10, Iya. kelas 10-3 itu. Saya itu kadang agak merasa gimana gitu di kelas itu Bu, ada beberapa anak laki-laki gitu yang ketika pelajaran saya gitu, saya masuk baru beberapa menit, misal saya baru membuka itu, 2 anak itu sering tiba-tiba izin mau ke belakang gitu. Ke belakang. Iya, dan yang anak berdua itu yang duduk di belakang itu, dia izin ke belakang ya Bu. Tapi yang saya heran itu kadang misal baru mau masuk gitu, tadi misal saya jam setelah istirahat, pas istirahat itu dia nggak pengen ke belakang gitu, tapi ketika pas saya masuk dia tiba-tiba izin ke belakang ya Bu gitu. Jadi saya agak merasa gimana, kenapa lah anak-anak ini ketika apa pelajaran saya aja atau yang lainnya gitu. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu masalah ini. Nah, jadi apa yang Ibu ingin hasilkan dari percakapan kita kali ini? Ya, harapan saya ini dengan saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Wiwin hari ini tuh saya pengen punya gambaran solusi gitu loh. Kenapa ya anak-anak itu kalau pelajaran saya suka kayak gitu Bu. Jadi ya makanya saya ingin bertukar pikiran pendapat sama Ibu untuk hari ini. Oke. Jadi tadi yang saya dengarkan bahwa Ibu itu ada permasalahan di kala pembelajaran Ibu ya di jam matematika, ada 2 anak yang baru masuk saja sudah izin ke belakang gitu. Jadi selama ini Ibu sudah apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, kalau pas yang kemarin itu dia izin lagi itu, saya tanya gitu, mau ngapain? Gitu. Ke belakang Bu, pengen ke kamar mandi gitu. Ya udah di sana gitu. Tapi saya senangnya sekali ternyata mereka itu Bu. Jadi pada saya ngobrol-ngobrol di ruang guru itu, saya ketemu ibu itu, katanya anak-anak yang saya sampaikan tadi itu ke pergok itu lagi nongkrong di kali ternyata. Jadi ada laporan dari anak bahwa mereka itu izin ke belakang malah nongkrong di kali. Pas saya tahu informasi itu, saya ketemu anaknya, saya tanya, kamu bohong berarti nggak ke toilet kali? Dia alasan lagi dia. Saya ini nggak biasa Bu kalau kamar mandinya itu ke toilet, dia biasa di kali ya. Mungkin orang-orang daerah di sekolah ini ya Bu ya, jadi terbiasa karena memang di bawah sekolah itu kan ada kali gitu, melakukan aktivitas ke belakangnya itu beberapa, nggak semua sih, ada beberapa yang dia lebih nyaman itu di kali gitu. Jadi anak-anak itu ngomongnya saya nggak bisa ke toilet gitu Bu. Jadi dari yang telah Ibu lakukan untuk menghadapi anak tersebut itu, menurut Ibu nih, misalkan Ibu kasih skala 1 sampai 10 itu Ibu posisi skala berapa yang sudah Ibu usahakan untuk menanganinya? Anak-anak yang tadi itu ya kan saya baru sampai tahap bertanya itu, mungkin baru posisi 6 lah. Posisi 6. Terus yang Ibu inginkan posisi berapa? Ya saya maunya lebih maksimal lagi, walaupun nggak nyampe 10 ya bisa 8 atau 9 lah. Oke. Saya sudah ada perubahan lah Bu dengan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi Ibu
tadi sudah baru bertanya ya. Terus hal lain yang ingin Ibu lakukan apa? Sehingga Ibu bisa mencapai skala 8 atau 9 yang seperti Ibu inginkan tadi. Ya, saya kan bertanya ke anak tadi ya, untuk menanyakan kenapa sih mereka sering keluar izin. Nanti kalau pas pelajaran itu akan coba saya sampaikan laporan dari kawannya tadi, bahwasanya ada yang lihat dia ternyata bukan ke toilet tapi ke kali. Jadi mungkin saya bertanya penuh lebih lanjut dah ke anak yang bersangkutan itu, alasannya dia nongkrong di kalinya itu. Terus saya juga baru kepikiran nih Bu, setelah Ibu tanya ini tadi, sepertinya anak-anak itu mungkin tujuannya memang bukan untuk ke toilet sepertinya Bu, izin itu, karena memang alasannya itu selalu berdua gitu. Nanti akan coba saya lakukan, saya mau izinkan boleh anak itu keluar, tapi hanya satu orang aja. Jadi kapan kira-kira Ibu mau melakukan itu? Ya nanti pas menanyakan itu ke anak. Ketika pertemuan selanjutnya saya ngajar kelas itu, ketika misal dua anak yang saya sampaikan ini dia izin keluar, coba saya mau rencana ini saya lakukan biar ya satu orang saja ke izin keluarnya gitu. Jadi biar coba saya pengen lihat gitu, kalau kemarin dia selalu izin berdua ternyata dia ngobrol-ngobrol di kali nongkrong, kalau sendiri mungkin sepertinya dia berubah pikiran gitu ya. Gak ada temen ngobrol nanti di kalinya karena tadi keprogrok ternyata di sana ngobrol ya. Jika misalkan dikasih tindakan hanya diizinkan satu, mungkin akan nggak jadi izin gitu ya. Maksud Ibu. Itu rencana saya. Kemudian ada rencana alternatif nih, misal dengan seperti itu ternyata nggak mempan buat mereka. Rencana alternatifnya apa Bu? Rencana alternatif ya mungkin kalau kebetulan di kelas itu kan lebih dekat WC-nya, mungkin agak sedikit saya pantau lebih lanjut gitu. Kalau mereka misal saya izinkan sendiri keluar ya, saya tetap memperhatikan kelas saya, tetapi saya mungkin minta tolong orang lain kali ya untuk memastikan anak ini beneran ke toilet atau enggaknya. Minta tolong orang lain kata Ibu, artinya Ibu perlu bantuan atau dukungan dari pihak lain. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu sehingga Ibu akan lebih mudah memantau anak-anak ini saat atau ketika izin dalam pembelajaran yang alasannya ke belakang tadi? Mungkin saya minta bantuan guru piket. Guru piket ya. Guru piket kan yang dia biasanya standby untuk kalau misalnya ada guru yang tidak hadir atau siswa terlambat gitu. Mungkin saya minta tolong bantuan itu. Rekan saya guru piket pada saat hari itu, ketika anak itu saya izinkan keluar beneran ke toilet atau dia seperti yang disampaikan kawan tadi ke kali tadi. Jadi Ibu akan meminta bantuan kepada guru piket. Guru piket di sekolah ini kan ada 2 ya, benar ya? Sehingga bisa salah satunya akan membantu Ibu. Itu rencana Ibu akan meminta guru piket untuk membantu memantau. Oke, jadi gimana Bu? Kira-kira sudah ada gambaran ya? Iya, alhamdulillah semenjak saya ngobrol-ngobrol sama Ibu tadi saya kepikiran untuk memantau tadi. Jadi apa tadi? Mungkin bisa Ibu rangkum lah ya. Jadi dari permasalahan Ibu yang keluhan Ibu terhadap 2 anak ini yang sering izin di kala pembelajaran Ibu, terus kemudian Ibu mencoba mencari solusinya. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Ya, tadi kan keluhannya anak-anak yang suka izin ke belakang tadi. Terus ternyata ada yang lihat dia main ngobrol-ngobrol di kali tadi. Jadi saya punya rencana tadi itu kalau ada anak yang mau izin, coba nggak langsung berdua, saya coba satu persatu. Jadi dicoba untuk satu persatu, terus kemudian tindakan berikutnya saya minta bantuan rekan sejawat guru piket untuk memantau apakah benar anak itu ke WC atau main-main. Mudah-mudahan dari 2 rencana Ibu tadi bisa mengurangi, bahkan akan membuat mereka jera ya, sehingga tidak bentar-bentar izin lagi di pembelajaran Ibu, sehingga pembelajaran Ibu di saat itu lebih kondusif. Mungkin seperti itu ya pembicaraan kita, sehingga Ibu sudah mendapatkan solusi sebenarnya yang dari apa yang Ibu rencanakan tadi. Oke. Terima kasih sekali nih Bu Wiwin sudah membantu saya mengatasi rasa yang tadi saya hanya membantu menjembatani saja. Sebenarnya ya Ibu sendiri yang mendapat solusinya. Nanti kita sambung lagi ya Bu. Saya perlu nanti ngobrol lagi dengan Ibu, pengen tahu setelah tindakan ini gimana efeknya terkait dengan pembelajaran Ibu setelah Ibu melakukan
rencana Ibu tadi. Oke, ya. Oke, Ya, Bu. seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Baik Bu Wiwin, Iya. tadi percakapan coaching sudah selesai. Ya, Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan refleksi Iya, iya, saya Bu. terkait saya sebagai pengamat oke. ini. Dari percakapan tadi, Mm-mm. apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Iya. Alhamdulillah dalam percakapan tadi yang sudah berjalan dengan baik itu dari 3 kompetensi inti coaching itu sudah terlewati semua, terlaksana dengan baik, dan juga dalam percakapan alur tirta itu juga sudah terpenuhi semua Bu, alhamdulillah, sehingga si coaching bisa menemukan solusinya dalam percakapan ini. Iya. Nah, Kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari percakapan tersebut? ada Bu, dalam percakapan tersebut sepertinya saya sebagai coach itu masih kurang dalam menggali pertanyaan terhadap coaching. Kebetulan di sini karena coachingnya sangat terbuka sehingga itu mempermudah saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching dan mempermudah saya untuk menemukan kata kunci sebagai dasar pertanyaan itu Bu. Jadi itu tadi mungkin saya kurang banyak belajar lah terkait dengan pengalaman saya sebagai coach dalam menggali pertanyaan terhadap coaching. Baik, Ya, Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu, ya. bagaimana Ibu menghadirkan diri Ibu tetap dalam kehadiran penuh pada saat percakapan itu? Yang tentunya saya benar-benar memang harus fokus ya terhadap apa yang menjadi permasalahan coaching saya. Fokus mendengarkan, terus kemudian apa jawaban-jawaban coaching dari apa yang saya tanyakan, sehingga dengan fokus terhadap atau fokus mendengarkan terhadap coaching, saya bisa lebih mudah, lebih konsentrasi dalam menemukan kata kunci sebagai dasar pertanyaan yang berbobot tadi yang saya sampaikan kepada coaching. Baik Bu. Terima kasih Bu Wiwin Iya, Bu atas Meli. refleksi coaching pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini untuk percakapan coaching, saya Wiwin Sumiati akan bertindak sebagai observer atau pengamat. Dan saya Marlinawati sebagai coach. Saya Meli Rosmayanti sebagai coaching. Ya, baiklah. Sebelum percakapan coaching ini dimulai, saya sebagai pengamat itu akan melakukan komunikasi atau percakapan terlebih dahulu kepada coach. Baik Bu Marlina, di sini Ibu akan bertindak sebagai coach dalam percakapan coaching ini. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ingin melakukan komunikasi dengan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menjadi seorang coach dalam percakapan coaching kali ini? Oke, baiklah Bu. Di sini sebagai coach ada beberapa kompetensi yang memang harus saya persiapkan. Yang pertama diantaranya saya mencoba menghadirkan kehadiran penuh terhadap coaching saya. Iya. Kemudian saya mendengarkan aktif segala keluhan yang disampaikan oleh coaching, dan di dalam perjalanannya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya itu merasa nyaman dan bisa menghadirkan solusi yang memang yang diinginkan oleh coaching saya. Oke, selain itu ada lagi yang sudah Ibu persiapkan dalam melakukan percakapan? Oh iya, ada alur yang memang dilakukan. Iya. Misalnya dalam coaching ini ada alur namanya tirta. Iya. Tujuannya yang ingin dihasilkan itu apa, Iya. kemudian identifikasi permasalahannya, ada rencana aksi yang memang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sehingga coach itu bisa menyampaikan rencana-rencana aksinya dan dilaksanakan dengan tanggung jawabnya. Oke, persiapannya sudah mantap sekali ya Bu. Mudah-mudahan pelaksanaan coachingnya berlangsung dengan baik. Monggo Bu, silahkan bisa dimulai percakapan coachingnya. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih sekali nih Ibu sudah hadir di sini untuk saya dengar informasinya kemarin itu Ibu pengen ngobrol-ngobrol dengan saya pada hari ini. Kira-kira ada apa ya Bu ya untuk hari ini? Iya betul sekali Bu Marlina. Saya pengen ngobrol sedikit tentang
permasalahan saya tadi ketika jam 3 saya mengajar di kelas 11 IPS. 11 IPS. Iya, 11 IPS. Ada permasalahan dengan salah satu siswa. Iya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa itu? Permasalahannya ini dia mengaktifkan handphone ketika pembelajaran biologi tadi di kelas. Begitu. Kira-kira hasil apa nih yang ini Bu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Jadi saya ingin setelah percakapan saya dengan Bu Marina, saya menemukan solusi atas permasalahan tadi yang saya temui dalam kelas. Karena saya ingat-ingat si murid ini sudah beberapa kali saya menemukan dia pasti secara sembunyi-sembunyi mengaktifkan handphonenya. Gitu. Padahal kan di peraturan sekolah kita salah satunya sudah tidak boleh untuk mengaktifkan HP di dalam kelas. Jadi saya merasa buntu Bu ya. Buntu apalagi yang harus saya lakukan terhadap anak tersebut gitu. Sudah saya berikan nasihat, sudah pernah saya ambil HP-nya sebagai efek jerah. Tapi ternyata pembelajaran ini yang sudah puncaknya ya Bu ya, emosi saya terhadap dia, hingga HP-nya itu saya ambil kembali. Seperti itu. Ya, jadi kan Ibu menyampaikan permasalahannya tadi ya Bu. Iya, Terus Ibu juga sudah menyampaikan beberapa kejadian sebelumnya gitu. Jadi ini puncaknya gitu. Puncaknya Bu, karena saya sudah merasa kesal gitu ya Bu ya. Kok dipakai nasihat sudah tidak bisa sepertinya Bu ya. Jadi saya kok sudah buntu, apalagi yang harus saya lakukan terhadap anak tersebut. Begitu Bu. Jadi kalau misal dibuat skala ini ya Bu ya, untuk permasalahan Ibu di kelas yang dengan anak seperti itu tadi, upaya Ibu gitu loh untuk melaksanakan untuk membimbing anak-anak tadi itu, kalau skala 1 sampai 10 kira-kira udah sampai skala berapa ya Bu? Kalau dilihat dari anaknya mengulanginya lagi, sepertinya Mas saya mungkin sebagai guru masih ada di posisi 5,5 Bu. 5,5 ya Bu? Iya Bu, Jadi 5,5. kira-kira setelah obrolan kita hari ini tuh ya, ada skala berapa sih yang mau Ibu capai pelayanan yang bisa Ibu berikan kepada peserta didik kita ini? Tentunya saya ingin ada di skala 8 Bu ya. Karena saya diharapkan di skala 8 itu saya sudah bisa memberikan masukan kepada murid tersebut sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dia tadi tersebut yang mengaktifkan HP pada saat pembelajaran sebelum saya persilakan untuk mengaktifkan HP tersebut. Oh iya. Jadi itu ya. Kemudian nih, tadi kan permasalahan Ibu anak-anak mengaktifkan handphone. Iya tadi ya, Bu. betul, mengaktifkan HP. Kira-kira nih pas pelaksanaan pembelajaran Ibu itu, menurut Ibu gitu yang menjadi hal-hal yang menyebabkan anak-anak seperti itu tergambar gak di Iya. apa ya sebenarnya? Setelah saya pikir-pikir kenapa diulang lagi, mungkin ketika dalam pembelajaran di awal mungkin Bu ya, mungkin saya juga kurang tegas ya terhadap anak akan adanya kesepakatan kelasnya. Ada ya Bu ya kesepakatan kelasnya? Kesepakatan kelasnya itu ada Bu, sudah dibuat, tetapi terkadang mungkin saya juga lupa untuk mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu kepada anak. Iya. Seperti itu Bu. Jadi saya juga baru terpikir ini Bu, kenapa anak itu selalu mengatakan HP, ternyata saya kurang lagi mengingatkan atas kesepakatan kelas yang sudah dibuat anak-anak tersebut. Oh iya itu jadi ya Bu ya. Itu kan Ibu tadi permasalahannya ya tentang anak yang mengaktifkan handphone, dan ternyata baru terpikirkan ya. Iya Bu, baru terpikirkan ada ya. kesepakatan kelas ternyata yang sudah dibuat pada saat itu. Hingga saya mungkin mengingatkan kembali Bu ya. Kemudian Bu, selain kesepakatan kelas juga, saya juga terpikir juga nih setelah curhat dengan Ibu bahwa mungkin kesepakatan kelas itu saya takutnya itu hanya sebagai aturan saja. Saya ingin membuatnya menjadi sebuah Bu ya, keyakinan gitu ya. Keyakinan kelas, sehingga dari keyakinan kelas yang dibentuk itu ada nilai-nilai kebajikannya Bu. Karena saya ingin kalau kesepakatan itu kan
hanya berupa awalnya aturan ya Bu ya, Iya, ada iya. unsur ekstrinsiknya dari luar diri. Nah kalau keyakinan itu juga sepertinya akan ada unsur dari dalam diri anak-anak tersebut, nilai-nilai yang sudah diyakini gitu ya, Bu, iya ya. betul Bu, Sekali. anak-anak sudah meyakininya Iya, itu iya, iya. untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Oh iya iya. Begitu Bu, kok sepertinya saya terlintas itu Bu ya, Oh, iya, iya. untuk membuat keyakinan kelasnya, sehingga mungkin dengan keyakinan kelas ini bisa meminimalisir Iya, iya. penggunaan HP di dalam kelas, karena yang mengaktifkan ya itu saja gitu, sementara teman yang lain sudah ada beberapa yang sudah patuh, tetapi beberapa anak ini ya masih menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi di bawah laci meja. Oh, dan sampai lain sedetar sebagainya. itu ya Bu ya? Iya, bukan kan terlihat dari luar, dan kebetulan pernah juga saya temui tiba-tiba ada musik berbunyi Bu ketika Oh, saya dari sedang handphonenya itu ya, Bu, ya? mengajar. Iya. Oh, oke, oke, oke. Jadi saya punya idenya seperti itu Bu Oke. ya. Jadi kayaknya Ibu udah punya beberapa gambaran rencana gitu yang akan Ibu laksanakan Iya. gitu loh untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi. Tadi rencana-rencananya apa tadi yang sudah Ibu ini untuk rencana yang akan Ibu laksanakan? Rencananya saya tadi akan buat keyakinan kelas Bu Iya, dari betul, kesepakatan keyakinan kelas kelas. anak-anak yang sudah dibuat pada saat itu. Ada rencananya Ibu akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi ya Bu Iya. ya, untuk menjadi sebuah keyakinan kelas juga. Kira-kira kapan nih akan Ibu melaksanakan rencana itu di kelas Ibu yang menghadapi permasalahan tadi Bu? Iya, jadi saya pertemuan minggu depan Bu, saya sudah mau langsung eksekusi itu Bu, karena saya tidak mau lagi terulang kembali dan kembali. Gitu. Jadi minggu depan saya sudah akan bersama anak-anak di kelas 11 IPS untuk merumuskan keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, iya. Kemudian dalam rencana Ibu mau melaksanakan rencana itu kan mungkin akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya. Ada pihak-pihak yang akan Ibu libatkan nggak Ibu untuk membuat keyakinan kelas itu di kelas yang Ibu ajar? Oh, ada Bu. Iya. Siapa Yang saja yang pas- akan Ibu libatkan? Iya, yang pasti saya akan melibatkan wali kelasnya, wali kelas 11 IPS Iya. untuk membuat keyakinan tersebut. Iya, betul. Atau mungkin ketika membuat mungkin gurunya tidak bisa, maka saya mungkin hanya sekadar untuk melaporkan saja Iya. kepada wali kelas bahwa di kelas 11 IPS sudah bersepakat membuat keyakinan kelas Oh, iya. untuk meminimalisir, salah satunya adalah penggunaan HP di dalam kelas. Itu usulan yang sangat bagus sekali Iya. gitu. Jadi kalau nanti bisa direspon bagus dengan wali kelas, bisa juga disampaikan ke kelas-kelas yang lain sepertinya gitu. Oke, bagus sekali Ibu. Sudah tadi kalau kita runut dari awal nih, ada tujuan yang ingin dicapainya ini tadi kan Ibu, apa permasalahannya tadi Ibu? Permasalahannya tadi adalah beberapa anak yang mengaktifkan HP Oh, iya. dalam belajar. Kemudian ada yang akan Ibu laksanakan tadi rencananya. Iya. Apa tadi rencananya? Membuat keyakinan kelas Oh, Bu iya, dari betul. kesepakatan kelas yang sudah ada. Dan akan melibatkan Wali wali kelas. kelasnya yang akan dilaksanakan pada Minggu depan Bu. ya, Belajar selanjutnya. ya itu yang akan Ibu laksanakan. Nih saya penasaran sekali nih ingin mendengar cerita Ibu lanjutannya gitu. Iya, Bu. Jadi saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik di kelasnya, dan mungkin setelah Ibu melaksanakan rencana aksi itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya Bu ya. Iya, Saya Bu, ingin siap, cerita Bu. lebih lanjut lah tentang kelas yang Ibu ajar untuk Iya. rencana yang sudah Ibu laksanakan. Iya Bu, saya pasti akan bercerita dengan Bu Marina terkait dengan rencana aksi yang sudah tadi ya saya sampaikan kepada Ibu, sehingga tadi ya tidak ada lagi permasalahan yang serupa terhadap saya ketika pembelajaran di kelas 11 IPS. Oke, ya. Jadi ini ada yang saya tanyakan nih, gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Oh iya, saya senang Bu, saya senang, saya sudah merasa lega, saya punya solusi atas permasalahan saya ketika saya sudah bercakap-cakap dengan Bu Marina. Ya. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah tadi ada permasalahan Ibu yang namanya kita bertukar pikiran, ngobrol, akhirnya ada solusi yang Ibu temukan Iya, Bu, sendiri betul sekali, tadi. Bu. Ya. Kalau gitu mungkin cukup kali ya Bu ya? Iya Bu, cukup. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam menemukan solusi atas permasalahan saya tadi. Oke, lain kali kita sambung lagi ya Bu ya tentang Iya, Bu. obrolan kita. Oke. Baik,
percakapan coaching untuk sesi ini telah selesai. Nah, setelah percakapan ini, saya sebagai pengamat akan melakukan refleksi terhadap proses coaching antara Bu Marlina dengan Bu Meli. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk refleksi diri kepada Bu Marlina sebagai coachnya. Iya. Gimana Bu? Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Sudah. Nah, dari pelaksanaan coaching ini, apa yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coachingnya dengan coach saya Ya. sesuai dengan kompetensi yang memang saya harus dimiliki sebagai coach tadi. Saya present hadir penuh terhadap pelaksanaannya, kemudian saya mendengarkan dengan aktif pembicaraannya, dan saya menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, alur ceritanya juga sudah dilaksanakan, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Luar biasa sekali ya Bu Marlina. Terus kemudian menurut Ibu apakah ada yang masih perlu diperbaiki? Iya, saya tadi itu agak keceplosan. Dan Keceplosan gimana? Nama menyampaikan, ya saya terbawa emosinya. Saya menyampaikan ada sedikit, tapi hampir memberikan solusi. Oh iya Saya manusiawi ya. sarankan Ya. gitu. Jadi saya agak keceplosan di situ. Jadi ada yang mungkin ini sesuatu yang perlu saya revisi untuk perbaikan ke depannya, bahwasanya kita tuh harus lebih sabar gitu, Ya, sebagai begitu. coachnya itu, Begitu. sehingga menggiring pertanyaan-pertanyaan berbobotnya tidak sampai memberikan solusi. Iya, jadi intinya perlu sabar dan tidak keceplosan ya Bu ya. Oke, nih pertanyaan terakhir nih. Dalam percakapan coach tadi, apa yang Ibu lakukan untuk Ibu agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, baik sebelum maupun setelah percakapan coaching berlangsung? Iya, saya kesadaran penuh itu berarti saya tidak melaksanakan aktivitas yang lain. Iya. Maksudnya saya sebagai coach ya mendengarkan, saya perhatikan cara coach itu coachingnya menyampaikan kepada coachnya, sehingga saya bisa hadir mutlak di saat coaching tadi. Oke, baik Ibu, sepertinya sudah cukup refleksi untuk percakapan coaching pada kali ini Ibu sebagai pengamatnya. Baik, dalam percakapan coaching ini sudah terlaksana dengan baik, baik sebagai coachnya Ibu Marlina maupun coachingnya Ibu Meli Rosmarianti. Nah, untuk sesi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.